Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, masih berkaitan dengan golongan ta'limiyah. Mereka golongan ta'limiyah ini merujuk kepada imam-imam yang maksum. Imam-imam yang maksum itu adalah Ahlul Bait, keturunan Sayyidina Husain ya, ke bawah. Nah, mereka dianggap maksum. Sementara golongan Ahlussunnah wal Jamaah, mereka adalah manusia tidak maksum karena bukan nabi dan rasul. Terus sekarang karena mereka itu harus merujuk, terjadi permasalahan apakah mereka ini bisa merujuk semuanya atau tidak. Berbagai permasalahan yang berkembang sampai masalah yang ringan, misalnya menentukan kiblat, itu kalau kita merujuk kepada imam maksum atau guru kita itu akan sulit. Nah ini terusnya adalah faradul khalqi ilal istihadi al-anbiya'u wal imatum farudda monggoten berake opo al-khalqu makhluk ilal istihadi maring istihad menungso ilal istihadi maring istihad nururatan kronodurat ya. Al-anbiya'a yang berapa nabi wal a'immata lan berapa imam ma'al ilmi sarta ngerti annabi mingstune al-anbiya' wal a'im iku qad yakhta'una terkadang salah sapa al-anbiya' wal a'immah. Jadi istihad dikembalikan kepada para nabi dan para imam. Para imam ini kadang-kadang juga salah. Kalau nabi salah, ya terkadang salah, tetapi langsung dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul ya? Contohnya Rasulullah SAW. Ya. Di dalam masalah tawaran perang Badar, Rasulullah menyetujui usulan Sayyidina Abu Bakar agar mereka menebus. Kalau tidak punya duit, ya mengajar anak-anak baca tulis. Bagi yang bisa mengajar, ya. Bagi yang tidak bisa mengajar, tidak punya duit, ya tenaga membangun dan sebagainya. Nah, tetapi Rasulullah mendapatkan teguran. Ya. Tidak pantaslah Nabi memperlakukan tawanan seperti itu. Ya, karena mereka kesalahannya tidak bisa dimaafkan, ya dihukum mati. Nah, dihukum mati saja. Nah, ini sesuai dengan usulan Sayyidina Umar bin Khattab. Ya. Nah, itu kan artinya apa? Artinya Rasulullah itu ada kesalahan tetapi dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga masalah Abdullah bin Ummi Maktum ya. Nah, juga begitu, sehingga ada ayat abasa wa tawalla. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, bal qala Rasulullah SAW, bahkan
Rasulullah bersabda, ana ahkumu bil zahir wallahu yatawalla as-sarair. Ana uta ingsun iku ahkumu ngukumi sapa ingsun bil zahiri kelawan zahire kelawan bukti yang muncul, bukti yang tersedia. Kabeh hakim ngono niki. Iki dadi kok ideah niki ya. Wallahu utai Gusti Allah yatawalla nguasani sapa Allah as-saraira ing pira-pira kang ora katon, sing rahasia-rahasia, sing ora katon-katon, ora ketok ya sembuh. Hakim keyakinannya dengan bukti, ya, ada bukti-bukti, ya. Meskipun dia juga berat menghukumi dengan keyakinan. Ana ahkumu bighalibiz zanni. Tegese aku iku ngukumi kelawan zon yang menang, zon yang kuat. Ghalibiz zon lan nglibi zon, maksud zon sing kuat. Al-hasili kang dihasilake min qauli syuhudi saking pengucape pira-pira saksi. Nah, saksi itu bukti-bukti. Di pengadilan ada 2 bukti, ya. Ya sudah itu, ya, dihukumi. Kalau buktinya sama mereka 2, ini 2, ya. Nah, itu nanti harus ditambah bukti lagi sehingga lebih kuat. Nah, kalau sama-sama, ya, antara si Z sama si Umar di depan pengadilan, ya, ini kedua-duanya itu yang salah siapa, ya. Antara Z dan Umar itu sama-sama buktinya itu sama-sama suramnya atau sama-sama kuatnya, maka ini disebut dengan hak meragukan. Hakim tidak bisa mengambil keputusan, ya. Sama-sama tidak berbuat, bukti yang mengatakan mereka tidak berbuat kesalahan, umpamanya pembunuhan, ya. Nah, itu tidak bisa dihukum, ya. Warubama akhto'a lan terkadang padha gawe keluputan sapa mengkono al-a'immah utawa napa niku namine al-anbiya wal a'immah fihi ing dalem al-hukmu wala sabila ilal amani lan ora dalan iku mujud ilal amani maring keamanan minal khoto'i sanging keluputan lil anbiya'i maring pira-pira nabi, ketuwi pira-pira nabi. Nabi itu tidak dijamin dia itu tidak pernah salah, ada salahnya seperti yang saya katakan, tetapi diberi dibenarkan oleh Allah SWT. Contohnya yang Nabi Yusuf, ya, ketika ada di kamar bersama Zulaikha, ya, dia sempat tertarik dengan Zulaikha, ya. Nah, tapi karena Allah melindungi, ya, maka dia melepaskan diri dari jeratan Zulaikha. Fi mithli hadhil mustadati fa kaifa anatma'u bidzalika. Fi mithli hadhil mustadati indamiklah pira-pira perkara sing diistiati. Fa kaifa natma'u mawali kepi natma'u kepengin sapa kita fidzalika ing dalem kono fidzalika ing dalem kono kebenaran al hukmu, ya, al hukmu
hukum, ketentuan. Gimana kita bisa menentukan? Nah, niki permasalahan yang baik oleh Sunni maupun oleh taklimi, ya. Walagum lan iku kedue mengkono kaum taklimnya. Hauna ing dalam kene-kene permasalahan masalah mengkono pakai fanat mau bidalika. Ya. Soalan utawi soal loro. Haduma utawi salah suci soalane ku kaum pengucape taklimiyah atau Syiah. Hadza wa in sahha fil musahadi. Hadza utawi iki soal wa in sahha sanajan sah apa hadza fil mustahadati ing dalam pira-pira perkara sing kena diistihati fala yasihu mongko ora sah apa mengkono lah hadza fi qawaidil aqaidi ing dalam pira-pira qaidahe pira-pira akidah idil mukhti'u krana utawi wong kang gawe salah iku ghairu ma'zurin ora den tokake mesti kudu dibenerake pakai fasabilu mongko ali kepriye utawi dalan pakai fa mongko iku kepiye asabi utawi dalan ilahi maring mengkono lah hukum ilahi maring mengkono lah al-haq. Nah fa aku mongko ngucap sapa ingsun Imam Ghazali ya. Qawaidul aqaidi utawi pira-pira kaidahe pira-pira akidah iku yastamilu mengku momot alaiha ing atase qawaidul aqaid apa alkitabu Al-Quran was sunnah lan sunnah wama waro adzalika wama utai permasalahan waro adzalika kan sak burine mengkono-kono qawaidul aqaid iku minat tafsiri saking rincian-rincian saja rincian tok ya rincian tok watanazu wal mutanazau utawi perkara sing den perselisihake diributake fihi ing dalam tafsir iku yurafu den kawruhi apa al-haqqu kebenaran fihi ing dalam mengkono tafsir ma wara'a dzalika ya na tafsir bi ya ma wara'a dzalika bil wazani kelawan pertimbangan bil pistosil mustaqimi kelawan timbangan sing objektif ya, yang jujur ya, yang jejak nggih menika panjenengane ngarang kitab jenenge Al-Qistosul Mustaqim ya, nimbang-nimbang di sing bener karo di sing salah mengenai akidah. Bahaya utawi mengkono la al-wazan iku al-mawazinu pira-pira pertimbangan alati ya al-mawazin zakaro kang nuturha ilmu al-mawazin subhanallah ta'ala fi kitabih dan kitabe Allah wa ya utai mengkono la al-mawazin iku 505 zakar tukang nutur sunha mengkono al-qistos untuk khamsah fi kitabil qistosil mustaqim ing dalam kitab al-qistosil mustaqim ya ngaco tamriku kitabe ya pertimbangan
Ngoten. Nek dalil-dalil mengungkapkan bukti-bukti kadang-kadang objektif, kadang-kadang subjektif. Ya. Subjektif ki pikirannya wis mboten adil, ya, mboten adil antara A dan B. Niku piyambake cenderung A utawi cenderung B. Dan niku niki kan lagi geger-gegere napa? Viral ya. Viral tentang milkul yamin, ya. Tentang napa? Milkul yamin, ya. Milkul yamin itu milik ke tangan-tangan. Milkul yamin sing memiliki karo tangan-tangan katanya. Lah memiliki tangan-tangan itu nopo nggih. Dengan Al-Qur'an kan wonten niku nggih. Tangkihu ma balakum minan nisa'i ma tunata sulata baruba. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Utawa sing dimiliki apa aymanukum pira-pira tangan-tangan ira kabeh. Niku isine napa jenengan ngertos? Malakat aymanukum, malakat aymanukum. Budak. Budak budak sing dipendhet saking pundi? Rono napa ten budak niku? Zaman biyen. Nggih, terjadi napa? Serangan. Nggih. Nyerang wong perang. Terjadi perang. Niku salah satu dari sabaya sing di apa? Boyong. Ngoten nggih? Niku diboyong biasanya. Nek ono hadiah ya dia ono hadiah. Kanjeng Nabi dihadiahi sinten niku? Maria Widya. Niku zaman biyen tekan saiki niku ya budak. Manane? Makane budak. Terus wonten tiyang namine Muhammad Syahrul, ya. Syahrul. Piyambake niku Hegel niku selalu memakai teori Hegel niku terjadi dialog antara Al-Qur'an dan perkembangan zaman. Al-Qur'an tidak ada yang di anggurke, ora dianggurke. Kabeh kudu bermakna kabeh. Ya, malakat aymanukum terus dipindah ora budak tapi wong merdeka, ya. Sudah budak, non? TKW. Ya. Wong akhire kiambake ngarani sak liyane wong saiki kuwi ya pokoke ana janji-janji ya, ada komitmen ya apa ya, janji-janji iso urip bareng tanpa nikah, pisah ya. Jadi akhirnya wong niku ngecam habis-habisan sebabnya di dunia niku mboten setuju kali pendapat kiambake. Muhammad Syahrul niku insinyur, insinyur. Nanti jadi profesor ya, profesornya teknik, doktornya teknik. Tapi kiambake nafsiri Al-Qur'an, gawe-gawe Al-Qur'an disesuaikan kalian rumus-rumus matematika. Nah, akhirnya apa niku namanya? Mendialogkan antara ayat ya, dengan segi kebahasaan hermeneutics ya, kebahasaan dengan apa yang terjadi itu bahwa malakat aymanukum niku mboten kudu budak tapi
orang biasa. Orang biasa, ya. Akhirnya kayak nikah mut'ah, nikah husyar. Saat itu wonten nikah husyar. Nikah husyar niku nikahe wong melancong. Nek pas melanconge kena piyambake niku ngumpuli wong wedok. Engko nek wis selesai siare napa niku lakune iki putus. Sampai terus niku kan sampai kalian napa niku bahaya. Bahaya niku kan ya niku perzinahan. Niku ulama padha kabeh ngarani zina. Kalau tidak jalan milkul yamin. Di luar nikah niku milkul yamin. Di luar milkul yamin berarti zina. Ngoten niku ijma niku. Ijma niku ora kena dirubah. Sepakatan wong ulama, wong menungso bahkan umat Islam kabeh wis menyepakati. Nah, wis ngerti nek kuwi di luar nikah kuwi jenengane zina. Lah kok ngono kok digawe disertasi ya. Kanggo dokter di UIN Yogyakarta. Nggih. Lah UIN Yogyakarta ne wamong. Ya. Nah, di situ ya ono kan melalui prosedur ya panjang. Pengajuan judul. Lah kok iso kanggo? Ya. Ngajukan judul itu pun diseleksi. Lah kok iso kanggo? Ya. Bar kuwi terus setelah mengajukan judul lalu apa? Ujian komprehensif. Lalu mengajukan proposal. Proposal itu diuji. Nah diterima berarti terus ke atas, yaitu menjadi disertasi. Nanti diserahkan kepada kebimbingannya promotor. Promotor itu luru, promotor promotor. Nah, bisa promotor luru. Wonten dalam, wonten luar biasanya wonten promotor. Nah promotor itu kan ya menyeleksi itu, mengkritisi itu, ya. Lah kok iso lulus kepada ujian tertutup. Nah wis ujian tertutup, ujian terbuka niku pirang-pirang ya. Sampai kemudian viral, ya. Geger. Nah, terjadi ribut ya. Ribut ya. Di dunia ini. Nah, kok wong apa jenenge? Milkul yamin dimaknai ya, wong wedok biasa. Nanti terjadi oleh nek boleh kalau dia itu tidak di muka umum. Ya. Halal. Dia tidak, kalau di muka umum haram. Mengapa di muka umum haram? Ya, karena kalau disaksikan 4 orang ke atas, ya, berlima, itu berarti sama dengan di muka umum, ya. Maka dia kena hukuman. Nah, hukumannya apa? Tidak dijelaskan di situ. Ya. Karena tidak dijelaskan mengapa? Karena hukum-hukum Islam dianggap sebagai hukum yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Ya, karena hukum Islam itu berat, ya, perzinahan itu yaitu hukum had, ya, dengan dicambuk bagi muson, ghair muson, dan dirojam ghair muson. Walaupun di Al-Quran tidak disebutkan, tetapi nabi-nabi sejak dulu juga sudah melaksanakan rojam itu sampai kepada zaman Rasulullah SAW dilaksanakan, baik kepada wanita Humidiyah
maupun kepada seorang sahabat, ya, yang tapi rata-rata itu pengakuan sendiri karena ketakutan. Nah, di Indonesia itu pernah terjadi ya di Ambon, ya, ketika Ja'far Umar Tholib ada orang minta dihukum karena dia ketakutan, dihukum, ya, rojam, mati, ya. Terus di Aceh juga terjadi. Nah, itu dianggap kriminalisasi, ya, kriminalisasi alias persekusi. Persekusi itu menghukumi sendiri, ya. Nah, begitu juga melalui pengadilan, ya, pengadilan itu seperti di Sudan dan lain sebagainya, di Pakistan, ya, itu dianggap kriminalisasi terhadap hubungan yang sah. Begitu peraturan peraturan apa ini? Enak, ya. Ya, ya. Nah, ini. Nah, pandangan-pandangan yang tidak bersumber dari Al-Quran, ya, tetapi pandangan-pandangan yang tidak Quranis ini menghukumi Quran. Itu yang pertama. Okay. Yang kedua, kiambae niku pun berpihak. Nah, sebetulnya disertasi itu tidak boleh berpihak. Sudah berpihak kepada siapa? Kepada Sahrur. Berpihak kepada Mas Sahrur tadi yang pertama itu. Nah, di dalam disertasi tidak boleh berpihak seperti itu. Seharusnya dia itu punya sikap sendiri, punya angle, punya, ya, pendapat sendiri, ya. Kalau dia orang Islam, pasti dia itu pertimbangannya adalah Al-Quran, As-Sunnah. Al-Quran, As-Sunnah itu lalu di situ apa? Itu perlu didalami. Nek wongnya dedel ya iso. Ya, perlu pendapat ulama, ya. Jangan pendapat ulama, Al-Quran aja lah. Al-Quran aja itu kan la taqrabuz zina. Jangan mendekati zina. Urung zina, mendekati aja itu sudah la taqrabuz zina. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Ya. Mendekatinya itu jelek apa tidak? Ya. Baru mendekatinya, belum perbuatan zinanya. Ya. Nah, katanya kalau zina itu disebut zina kalau dia itu di muka umum. Oh, bukan. Zina itu sudah dengan sendirinya secara mandiri perbuatan yang melawan hukum. Ngerti nggih? Sudah sebagai suatu kemaksiatan. Banyak sekali hadisnya, ya. Ala ukhbirukum bi akbaril kabair, ya. Dosa yang paling besar asyirku billah misalnya, ya. Terus zina kan kata deh. Terus nopo niku aja. Al-Qur'an banyak, ya. Al-fawahisha ma zuharo wa ma batara. Ya. Yang lahir dilahirkan juga zina. Yang tidak dilahirkan atau sembunyi-sembunyi juga zina. Nek diketahui orang banyak itu namanya kan berarti sudah jelas harus dihukum, ya. Nah, itu. Kalau tidak diketahui kan kita tidak tahu, tapi urusannya kepada Allah, pasti dia itu zina. Ngono loh. Sampai di dalam hadis dan Al-Bukhari dikatakan bahwa selama belum diketahui oleh orang lain, ya, perbuatan fahsyah itu, ya, maka Allah kemungkinan mengampuni. Tapi kalau sudah diketahui orang lain atau terpublikasi, maka Allah sulit mengampuni. Berarti kalau hati saya kalau apa persis, yang penting niki hati saya, ya.
Nah kok itu sampai kepada ujian ya, ujian dan sampai dinilai, sudah dinilai lulus ya. Memuaskan sopo. Karena memuaskan itu berarti kan seharusnya umat Islam semua puas. Biasanya jenengane disertasi itu disalami wong akeh. Rektor ke bawah nyalami kabeh. Rektor sebagai apa? Ketua penguji. Promotor. Nah, promotor itu mempromosikan. Masa kayak ngono pantas dipromosikan. Di luar begitu orang sangat menghina ya. Sangat apa itu mengutuk lah sama ya. Ya, ngerti orang sing ngafir ke perang ya. Nah, kok dipromosikan? Ya salah juga ini. Ya Allah ya. Nah, luar biasa ya. Ya. Kurang gawe ya. Oke. Nah, terus niki napa niku problematika kontaklah problematika pemikiran apa konsep milkul yamin oleh apa niku Muhammad Syahrul itu. Nah, itu kalau problematika itu berarti dia harus membongkar seluruh pemikirannya, karena katanya 3 tahun memikirkan itu ya. Berarti dia itu kalau melihat ya oke, jane halal kan gitu ya. Melihat ada orang anak-anak muda sendirian kemudian sampai hamil. Terus anak-anaknya itu lalu bagaimana? Anak-anak orang hamil di luar nikah itu kan terjadi semua. Itu lalu bagaimana hukumnya? Itu makin merembet ke situ. Di dalam syariat itu pernikahan akad nikah itu murni keharaman sejak zaman dulu. Nah, sejak zaman nabi-nabi sebelumnya. Jadi haramnya itu mughaladzah itu. Ya. Jadi iltiqaul khitana ini itu ya. Itu sudah sejak lama. Sejak Rasul-Rasul yang dulu. Sampai kanjeng Nabi Muhammad SAW ada orang Yahudi datang. Karena ketika orang Yahudi 2 orang berzina ini akan dihukumi di dalam kitab Taurat dituai. Ya, diwai. Tapi ketika itu dia harus dirojam. Tapi karena dia itu bangsawan, ya, wong mulya-mulya. Wah, engko digawa ning Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, di Madinah ya. Mbok menawa Muhammad iki mengko memberi hukuman yang ringan karena kita ini orang Yahudi. Sampai kepada Rasulullah, menghukum jalur aku tak hukumi. Dihukum rojam. Terakhir dirojam. Ya. Akhirnya dirojam. Itu kan Rasulullah ada mar'atun homidiyah juga dirojam karena terhamil dan dia meminta Rasulullah itu merojam dia. Ya. Nah, gitu. Ya. Nah, mengapa begitu keras hukumnya? Andai kata hukum ini tidak keras, maka Allah SWT akan sulit memilih Nabi dan Rasul. Karena Nabi dan Rasul itu nasabnya harus baik semua. Ya. Sampai Rasulullah mengatakan, "Wulidtu min nikahin wala sifah." Aku ki dilahirke saking pernikahan, ora saking sifah, walaupun pada waktu itu belum ada Islam. Tapi ada syariat-syariat tinggalan masa lalu yang diakui oleh orang-orang jahiliyah bahwa nikah yang normal itu yang benar yang itu. Yang lainnya itu sudah tidak benar. Ngerti lho? Zaman biyen kan orang nikah war. Nggih, ijol-ijolan kowe untuk anakku, aku untuk anakmu. Niku jenenge siwor. Nikah roya.
Niku Ibnu Abbas karani royah niku gendera wong sing ngerek gendera berarti wong lanang-lanang kena mlebu. Gentenan apa nggih. Ngoten nggih. Terus wonten nikah mut'ah. Nggih. Setahun rong tahun niki wonten tengene tengene golongan Syiah diakui nikah mut'ah. Nggih. Kula mau ndeloke ditutupe lho tenan jebule. Nggih. Nikah mut'ah. Karo wong wedok-wedok malah kena wong sing kitabiah tapi sing musonah. Musonah niku wanita baik-baik. Tapi wong sing baik-baik sama segelap. Akhirnya wong sing bayaran-bayaran. Ya. Niku ulama suku pakaiane serban kayak kula ngene iki. Nganggo anu jubah ana wong wedok lagi ngambungi. Wah, aku tak kawin Syiah. Aja iki. Tak kawin apa mut? Enggak. Ya. Enggak. Ya, enggak. Nah, sekarang ini di Arab jangan buka gitu. Arab niku sakniki teng Timur Tengah. Perang terus Suriah, Irak, Yaman dan sebagainya. Oh, ekonomi banyak yang kurat-karit nggih. Masyarakat ora ono sing memerhatike. Pemerintah ora merhatike. Ulama edo melayu sebab ulama diancam. Sing nuntun masyarakat sapa? Akhirnya terjadilah milkul yamin. Ya, milkul yamin. Empakne ngedol anake. Terjadi saat ini. Lah niku sebabe niku nggih. Akhire wonten tanda kutip mustahil anyar dadaan sing jenenge Muhammad Sahrul niku mau nggih niku ngalalake nggih ngalalake napa di luar nikah nggih itu kumpul-kumpuli wong wedon kena ning aja terang-terangan. Wah, sakar-karuan ya kabeh iki nggih. Niku lho soal keamanan itu. Indonesia ki aman. Nggih. Sentosa. Aja diurak-arik. Jangan dikacaukan. Ya. Kita menganggap kita ini seperti Timur Tengah, seperti Suriah yang sekarang ini sedang menderita. Jangan. Kita doakan semoga keluarga, semoga umat Islam yang ada di Timur Tengah segera terlepas dari penderitaan ini. Segera ya. Mereka dapat menjaga kehormatan mereka. Ya Allah, ya Allah ya. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya, oleh karena itu saya ya, kita semua para ulama ya, para ulama dan kiai ini. Nah, kula wonten wong biasa ya. Jenengan iku ulama kiai ya. Setuju napa mboten? Nek niku dibatalke, setuju napa mboten? Bareng kabeh muni bareng batal. Setuju. Iki kiai sedaya lho niki. Dibatalake disertasine Abdul Aziz, setuju napa mboten? Setuju. Batal, dia harus mengulang lagi. Harus nulis lagi. Tobat. Setuju napa mboten belajar tobat? Setuju. Setuju. Nek suarane mlebu kabeh lho iki. Oke. Nah, kudu tobat ya, itu. Sebab karena apa? Menghalalkan ahalla ma yuharrimullah, ya. Nah. Kalau deloki disertasi ini muharramat barang ten wis salah. Ya. Kalau disertasi salah tulis sak huruf maupun niku wis perkara. Niki pun saniki kat, nggih. Kita lanjutkan ini. Ini Imam Ghazali dalam rangka memerangi kelompok-kelompok yang menyempal.
yang menyempal dalam Islam. Selalu ada. Nah ini lalu ketika dirubah dan sebagainya, apakah itu pengaruhnya tidak ada? Ya. Walaupun tak, tapi saya pengaruhnya tidak ada. Ada. Sebab yang namanya syahwat, nafsu syahwat itu tidak bisa dibendung. Ketika nafsu syahwat itu sudah mendesak, maka dia teringat, oh, wonten sing ngalalake. Nah, ngono ya. Dosane tidak sing ngalalake. Walaupun sing ngalalake semuanya dicabut sebab terpaksa mencabut. Sudah 3 tahun berpikir seperti itu. Nah, tanggung jawabnya berat banget. Tidak hanya dia, tapi juga yang berkaitan dengan sekitarnya, ya. Dengan apa? Penguji dan sebagainya. Masya Allah. Kecuali itu taubat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini podo karo ini yang angan. Kalau menghalalkan zina, ya, atau menghalalkan milkul yamin di luar perbudakan, ya, niku sama dengan membolehkan tidak sholat. Sholat fardu niku wis riwayah dua diroyah wabid mengatakan fardu wajib. Itu cetok. Sama dengan jelasnya bayinunnya al halalu bayinun wa haramu bayinun adalah soal zina. Sudah jelas sekali, kurang. Karena itu ada riwayat. Tidak boleh dirusak dengan konsep-konsep atau teori-teori baru, tidak boleh. Walaupun atas nama ilmiah, teori-teori, ya, teori-teori apa antropologi, apa etnologi, apalagi ini cuma hermeneutika. Hermeneutik itu subjektif, ya, subjektif dan disesuaikan dengan waktunya. Dia menggunakan hermeneutik, pendekatan linguistik. Ya. Linguistik itu kalau mendekati hukum asal seperti itu berat itu. Konsekuensinya, ya, itu harus usul fikih, ya, tidak boleh membagi ulama yang seperti ini tradisionalis, yang seperti ini modern, syahrul modern, tidak boleh, ya, tidak boleh. Nah begitu. Yang tradisionalis itu perlu ada perubahan, sehingga ini pemikiran syahrul perlu diterapkan zaman sekarang agar terjadi dekonstruksi. Wah ini repot lagi nih. Dekonstruksi, apa dekonstruksi kafe akhirnya sholat bahkan gak wajib. Nanti akhirnya akan diikuti gitu loh. Itu bahayanya itu. Nyatanya sahrul, kono-kono di apa itu dibantah oleh ulama-ulama. Yang membantah itu seolah-olah jelek malah. Yang sahrul itu dipuji-puji. Saya memuji wong barat. Ya, nah ini juga begitu. Nanti dia itu dikatakan salah, kemudian diusul mengulangi oleh penguji atau apa. Nanti orang-orang akan bersuara itu kaum liberalis itu, ya. Wah, membatasi pemikiran, kebebasan pemikiran perguruan tinggi yang sudah turun mutunya dan sebagainya, itu mesti ketakutan seperti itu. Ya, tapi kita kan menyandang nama Islam. Apa takutnya gitu loh? Apa takutnya dengan mereka yang kontra? Nah, kalau pemikiran itu pro dan kontra itu mesti. Cuma ono sing kontra yang menentang itu ada yang ada di dalam, yang masih di dalam syariat, ya, dengan pendapat-pendapat para ulama. Ada yang di luar yang sama sekali dengan kacamata yang berbeda. Ya, itu pasti. Begitu. Nah, tapi yang jenengane pemikir disuruh merubah dan sebagainya sampai diusir, ada juga itu. Ya.
zaman dulu ya, dari Al-Azhar aja sudah mengusir orang ya. Anggota. Kita lanjutkan ya. Fa'in qala mengucap sapa man wong anu taklim ya. Husumuka yukhalifuka fi dzalikal mizan. Husumuka utai musuh ira. Musuh ing padha. Iku yukhalifuna bakal nentang, bakal nyelisih sapa husumuka. Pro-pro tentang ya. Fi dzalikal mizan indan mengkono al mizan. Istasul mizan. Fakulu mengucap sungsun la yutasawwaru. Ora iso digambarake apa ayu fama ing ento den pahami. Wa dzalikal mizan mengkono timbangan. Semua yukhalifun li nentang fihi ing dalam kula dzalikal mizan. Sapa ahli ta'limi pengikut taklim. Li'anni sunni ingsun, krana sunni ingsun iku istakhrajtu nyimpulake sapa ingsun hu ing mengkono lah dzalikal mizan minal qur'ani saking al-Qur'an wa ta'allamta lan belajar sapa sira hu ing al-Qur'an hu ing dzalikal mizan min saking al-Qur'an. Untuk Al-Qur'an kabeh 5 kuwi ya. Kalau kamu betul-betul muslim, ya mesti rujukannya ya Al-Quran kuwi, ya tidak bisa terbantahkan ya. 5 bab itu menurut Imam Ghazali ya. Nah gitu. Nah kok kamu akan lari dari situ nggak bisa. Ya, itu semacam apa ya jadinya? Burhan yang tidak bisa dibantah. Aksiomatik. Tidak bisa terbantahkan. Nah, sama saja dengan tadi ya. Jadi nikah itu adalah menjaga nasab. Itu intinya seperti itu. Menjaga nasab. Ya. Hifdun nasab. Nasab itu penting banget. Pokok, termasuk pokok dalam agama. Seperti sholat barang itu pokok. Nah, nopo niku namanya. Di luar nikah itu disahkan, itu mengakibatkan rusake nasab. Rusake apa? An-nasab. Nasab. Nah, wis nasab rusak. Niku miros perwarisan juga rusak. Perwalian juga rusak. Ini waline sopo? Ya. Nah, perwalian rusak, wali nikah juga rusak. Wah, kasih rusak, menjadikan seperti domino. Ya. Begitu zina itu dihalalkan, maka mengakibatkan lainnya runtuh semuanya. Bab waris, bab nikah rusak, ya. Niku mangke menjadikan terjadinya zina yang merata. Kalau zina yang merata lah inilah, jangan-jangan ini adalah termasuk min asyratis sa'ah. Min asyratis sa'ah. Salah satu tanda-tanda datangnya hari kiamat. Karena Rasulullah bersabda bahwa orang itu sudah tidak malu lagi melakukan perzinahan. Nggih? Ralicin.
Wis kaya ayam niku. Titik. Ya. Bon niku. Jangan-jangan seperti itu ini, Masya Allah. Mempercepat dari kiamat. Nah, penelitian itu sing murni tekan saiki niki hanya Islam. Memurnikan nasab. Memurnikan nasab. Sebab zina sangat ditentang, sangat dikutuk perzinahan itu. Ngoten. Nggih. Niku awet sakniki sing jenenge nasab niku teng Islam niku tasih. Mila nek ana bocah wadon ya nganti mateni anake niku sebab isin. Sebab isin. Ora ana bapake kok meteng. Nggih. Mana akhirnya ning mundur WC nggih pamete ning sekolahan iki mau nggih teng WC niku badhe bucal ternyata melahirkan ponakan. Apa to nggih? Banyak lagi pembunuhan di plastik dan sebagainya. Loh, begitu itu jangan didukung malahan. Didukung anak zina makin banyak. Saniki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang membatasi perempuan itu 16 tahun. Padahal ke masyarakat niku ngenteni 16 tahun niku pun boten sabar. Boten sabar 16 tahun niku. Nggih. Teng Aceh teng pundi niku teng daerah Sulawesi puas di bawah umur kata. Cek Jawa niku nggih kata, di Jawa nggih. Di bawah umur bangsa yang Jawa Timur, berbagai Jawa Tengah, Selatan, Lombok, Tegal, gitu. Nah itu apa? Karena orang tuanya itu merasa tenang ketika anaknya itu kawin. Begitu ketok gede sithik, saat itu cak SD itu, ya jam 6 kelas 6 kelas 5 itu pun ketok gede. Didukung kalian makanan-makanan yang bergizi ya, apa tadi? Tuh, ini gue dari perawat. Nah, undang-undang saat ini malah mundurake tahun umur 19 tahun. Alasannya adalah tidak supaya mencegah perkawinan anak-anak. Tadi gimana tadi? Oke. Nah, perkawinan anak. Nah, terus kita berpihak kemana? Apakah berpihak diundurkan? Apa berpihak dimajukan? Maksudnya dimajukan tetap 16 tahun ya, betul apa? Nah, apa diundur ke 19? Nek cara kula sing jenenge hukum niku dilihat mafsadah lan maslahah. Mafsadah lan maslahah. Nek mundur kuwi maslahah luwih akeh apa justru mafsadah luwih akeh? Nah, niku jangan coba-coba. Ya hukum jangan coba-coba. Mafsadah atau maslahah. Ngoten, ya. Wah, saiki penduduk wadah dan sebagainya itu bonus katanya kan. Bonus. Ya. Penduduk wadah 250 juta. Ya. Nah, supaya kawinnya aja cepet-cepet kan aja duwe anak cepet-cepet ya dia apa? Di tuake sithik. Diundur sithik ngoten niku. Jadi alasan demografi. Demografi. Niku alasan iki ngono alasan-alasan. Tapi yang penting kembalikan tadi ya. Jalbul masoleh darul mafasid. Tapi nek sing awal mau sing jenenge
Milkul yamin niku dilar maknane nggih. Diperluas maknane dengan yang tidak budak. Saya yakin bahwa itu adalah mafsadah. Mafsadah. Ya, itu. Tidak ada lain. Kita tegaskan di sini. Ya. Nah, mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akula utasabbaru ya. Wala yukhalifu lan ora nulayani fihi ing dalam al-mizan sapa ahlul mantiki ya, ahli mantek. Ahli mantek niku nggih kuwabeh pemikir sing handal niku manteke apa ya? Ulama-ulama maksudnya ya. Ulama-ulama sing hebat-hebat niku manteke mesti hebat. Ya. Ada menemukan yang namanya ahli sunnah wal jamaah ya. Mazhab al-Asy'ariyah utawa al-Maturidiyah sebab ono mantek. Ya. Sebab ono mantek. Daerah ono mantek repot iki. Nah, wonten sing mengharamkan mantek niku wonten nggih. Ulama ahli sunnah wal jamaah. Wonten. Nek Wahabi kipo-kipo ora gelem lah. Mantek mau. Nah, ngoten. Mantek itu cara berpikir saja. Cara berpikir sistematis, ya. Cara berpikir teratur. Iki wis ono awit zaman biyen dirintis. Ya, awit zaman sadurunge Nabi Isa lahir. 1000 tahun yang lalu. Ya. Nah, zaman Yunani kuno pun wonten terus berkembang sampai sekarang menimbulkan berbagai ilmu pengetahuan ya, kata. Dan menungso mulai menemukan dengan akalnya apa tidak. Lu ini akal itu kan oleh Al-Quran diserukan ya supaya menggunakan akal. Afala taqilun, afala tubsirun, afala tatadabbaruna Quran dan sebagainya ya. Nah, berakal-akal ora. Nah, ketika kita itu Allah juga memberikan penjelasan ya. Lau kanat fima alihatun la fasadata. Ngoten nggih. Nah, nek upamane tengene langit bumi kok ana pirang-pirang pangeran ya bumi langit rusak. Nah niku kan artosipun memancing ahli manteknya. Termanteknya itu dipancing oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Nah, sapi terute niku nggih. Nganti napa niku namine? Laisa kamitsli syai'un niku dimaknai mukhalafatu lil hawadits. Bismillahirrahmanirrahim. Kata-kata hawadits niku tukule saking mantek. Wala yukhalifu fi al-mantiki li'annahu muwafiqun lima syarratuhu fil mantiki. Karena setune mizan iku muwafiqun ngocoki sesuai lima maring kota syarratu kang padha gawe syarat kualifikasi sapa al-mantik ing ma apa al-mantiku ilmu mantik fil mantiki ing dalem dalam ilmu mantek. Ghairu mukhalifun kang ora nulayani ya. Lahu maring mula al-mizan. Wala yukhalifu fihi al-mutakallimu lan ora nulayani fihi dalam mizan sapa al-mutakallimu wong kang guneman orang yang berbicara. Ahli kalam. Mula ahli kalam niku ahli ngomong. Ilate ngepel. Berarti kalau dia itu jadal, niku argumentasi kuat. Kalau diarani ahli kalam. Alate nopo ki mantek niku wae alate ahli kalam.
Li annahu krana stune mizan iku muafikun nocoke 5 perkara yazkuru kang nutur sapa mutakallim hu ing ma fi adillatin nazariyati ing dalem pirot dalil nazari ilmu ada yang zaruri, ada yang nazari. Ghairu mukhalifin lahu kang ora ana napa niku babihi ya'riful haqqa. Babihi lan klan kono lah. Ma yazkuruhu ya'rifu yu'rafu den kawruhi. Nek ya'rifu ngawruhi sapa al-mutakallim, ya. Al-haqqo ing perkara kang hak utawa al-haqqu ing kebenaran. Fil kalamiyati ing dalam pira-pira ilmu kalam. Nah, kebenaran didapatkan, ngoten ya. Nah, ini juga di dalam mizan itu. Ya. Kisto di dalam kitab Imam Ghazali namanya Qistosul Mustaqim. Fa'in qala monggo lamun ngucap sapa taklimnya ya. Wong Syiah. Fa'in kana fi atika mithlul hadzal mizan. Monggo lamun ana apa kelakuan ana iku fiyatika ala fa'in kana monggo lamun ana fiyatika ing dalem tangane roh apa mislu hadzal mizani padane ikilah al mizan falima la tarfa'u mau krono apa la tarfa'u railang apa al khilafu perselisihan bainal khalqi ing dalam antarane menungso. Ya Allah, ini saya terjadi ya. Jadi ini sesuatu nek karo al-mizan ya, fi Kristus 5 perkara sing dadi dasar iki ya. Iki menyelesaikan iki dadi pegangan kebenaran. Lah kok terjadi khilafiyah, tetap khilafiyah ini. Nah, Fakulu mongko ngucap sebuah ibu ingsun Imam Ghazali. Lau asghau ilayya. Lamun podo mengkleng, maksudnya mengkleng ya apa ya? Ngrungokake kanthi meratekake. Ya, kan ngrungokake kanthi tasdek. Tasdek niku menggunakan. Ilayya maring ingsun. La rufi'at mongko yakti den angkat atau la rufi'at yakti ilang apa al-khilafu perselisihan benahum ing dalam antarane al-khalqu ora manut kok. Ya jajal manut ya. Kalau taku ya ora terjadi perselisihan ya. Jenengane kadang-kadang manut menunggu perselisihan itu selalu ada. Upamane Indonesia ki ora ono Pancasila. Nggih. Ora ono Pancasila. Terus dasar-dasar mau nggo diadake karo presiden. Ya, Soeharto gawe dhewe. Makanya Tukul Habibie gawe dimeneh. Ya. Selagi muncul wonten niku wis ribu tirakan. Jangankan presiden, saiki diantokke DPR. Ya. Niku terjadi keributan. Dasar niku diadake ono meneh. Dasar utamanya pandeminya. Nah. Dan niku kan pun
Akhirnya begitu dibuka Indonesia didadake sing jenengane negara Indonesia. Dasare digawe. Ki lho pandemene. Ojo diugrek-ugrek iki. Ya. Pancasila jenenge Pancasila. Niku menjadikan siapapun yang melawan ini akan menjadi kesepakatan bersama untuk disingkirkan. Jojo ngono ya. Akhirnya muncul HTI, hilang, dilarang. Ada larangannya karena HTI tidak setuju dengan Pancasila. Golongan-golongan yang lain tidak setuju Pancasila, ya mesti jadi bertentangan, ditentang karo wong akeh niki. Ya ono wae sing ora setuju diganti. Ning rasa omong. Gerutuk gremeng-gremeng sing ora dirungokke wong akeh. Nah itu ada seperti itu ya. Ada seperti itu. Itu kan ora Quran apa lho, wong saiki Quran wae lho. Quran siji niku tafsirane macam-macam wae. Ya. Makanya terjadi ribut, orang kuwi artinya ora ngono kuwi iki ngene iki lho. Kaya wau ya, ilmu yawe. Gitu? Artinya orang ngono ngene yo ribut terus. Ya. Terjadi perang. Akhirnya ya. Pecah berantakan. Maka kesepakatan muahadah niki ya. Niku harus dipertahankan. Mengapa Rasulullah itu menghukum Quraisy? Menghukum Qainuqa. Ini Bani Quraisy Qainuqa. Sebab mengkhianati muahadah. Itu berat loh mengkhianati muahadah. Janji akan bersatu sama-sama melawan musuh. Lah kok berkhianat? Rasulullah menghabiskan mereka semua. Musir. Keras. Bukan karena mereka beragama Yahudi ya. Karena Mitsaqul Madinah niku terdiri saking pinten-pinten kelompok, pinten-pinten suku, pinten-pinten agama ya. Lah kok berkhianat lu mau kono lalu lagi niku pun dicontohake datang kanjeng Nabi. Pun dicontohake. Nggih semacam iki teng Indonesia niki. Padha apa niku hitam putih saja. Iki dudu Al-Qur'an ya. Nggih kufur, togut. Togut kufur dudu Al-Qur'an, Pancasila. Wong jeneng kok. Jenenge wis warna-warna to ya. Ya. Cari ki napa niku namane. Wong Islam ketuhanan Yang Maha Esa wis rasa. Kuwi ketuhanan Yang Maha Esa ora ahad. Lho lagi padha karo ngono kita. Nah, qul huwallahu ahad Allahu samad. Niku lha niku keadilan. Ya. Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ya. Dalam permusyawaratan perwakilan. Ini bahasa apa dalam bahasa santri? Bahasa santri sekolah di Al-Quran kan ono itu bahasa wirhum fil amr wa amruhum syura bainahum. Ya. Lagi bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Hikmah, kebijaksanaan. Bisa diartikan kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Wakil bahasa Arab juga. Kerakyatan bahasa Arab ra'ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ngoten. Apa meneh? Gitu. Keadilan sosial gitu yang merata bagi seluruh Indonesia, rakyat Indonesia. Keadilan adil. Niku wis bahasa Arab napa? Untuk sakit bahasa Arab sakit putih saya. Santri-santri sudah hafal adil. Ya. Niku dengan Al-Qur'an berat. Oke. Niku para hadirin sedaya. Nggih.
milo kesepakatan pegang sapa sing melanggar kesepakatan iki ya nek perlu ya pindah ning ndi kok sakar golek pindah aja teng ngene wilayah Pancasila ini gitu loh. Niki Imam Ghazali pas gitu. Nek manut ayo ora ono khilaf. Ora ono khilaf, ora manut. Soalnya Imam Ghazali ora di kekuatan. Dia bukan presiden, bukan pengadilan, bukan. Dia pemikir. Ya, pemikir. Nek wong mikir itu kan nek dipercaya, nek ora dipercaya kan ora iso maksa. Tapi nek negara bisa memaksa. Ada daya paksa negara. Nah, orang undang-undang mas. Nah, ya. Jadi undang-undang itu penting. Konstitusi ini Undang-Undang Dasar 45 penting. Sudah diruwahi dari 45. Yo melu sing diwahi ngopo wis disepakati kok. Ya. Ada orang kok memaksa dengan kudeta kemudian kembali ke 45, geger hancur. Sebabnya sekian persen tetap ingin seperti ini, yang sekian persen kepengen balik. Contohnya 1000 tahun itu pengen balik, dia akan melorotkan presiden yang sekarang karena katanya didukung rakyat, rakyatnya sopo. Nah, rakyatnya sopo. Betul mau. Nah, sing gelem geger-geger terus niku sinten. Kita itu pentingnya tentram, pembangunannya lancar, wetenge ora ngeleh, ngono ya. Wetenge wareg ya. Nah. Rakyat itu gampang. Nek pun rakyat niku mboten ngeleh niku wis ora wis meneng wae jane. Oke, ya Allah Gusti. Kalau amul niku kan panjenengan pokok niku amul masakin. Pokok banget. Ya. Haji ya, birul haji sing mabrur ya apa ya. Ifsya'us salam wa it'amut ta'am ya. Wa qiyamul laili wan nasu niyam. Ya ora kok dhisik wa qiyamul laili dhisik ya ora. Boten ya. Tapi hubungan riyen kalian masyarakat piye? Ifsya'us salam ya. Nah, ifsya'us salam niku berarti kan rukun ya, rukun dhisik. Nek rukun apik ya. Kedamaian sae niku tentrem. Nek tentrem niku tukule napa? Makmur. Makmur kalau bisa amut ta'am. Nek wong amut ta'am niku tenang tentrem, mangke salat tahajud niku anteng. Moko qiyamul laili wan nasu niyam. Niku jare wis ditampa karo Kanjeng Nabi lho. Lho, ngomong rada berontak. Dijak berontak angel wis telu niku wonten lho. Aduh angel dijak berontak. Wah, ayo buang, gua bunuh diri, bala mati dhewe ngono. Ya Allah. Oke, mati dhewe niku gua bom dhewe iki jare istighfar jare ya. Golek mati syahid. Mati sangit kuwi. Wala tuhlu bi aidikum bila tahluka. Ya. Aja nibake awakmu ning ngene kerusakan, ya. Kuwi ayat niku berkaitan kalian perang wong sahabat itu pokoke ono sing ngawur pengen mati syahid ya. Terus pokoke maju ngono ya. Kuwi ra kan wae ya. Nah. Lha kok kuwi mati syahid nggowo bom dhewe, nggih. Terus lah niku pripun ya. Nah. Niku kan biyen jenengane Syekh Yasin ya. Menghadapi Israel niku. Ya. Niku terus memperbolehkan istihad niku. Niku ten mriko wonten hitung-hitung
badhe di nyawane ora. Nek nyawane kene wong Islam mung siji tok, wong kono musuhe wong 10 berarti badhe 9 ora. Lah niku to mriki mboten, sing dibom niku wonge lagi mangan. Lagi nggih, ha teng masjid napa mboten gereja tok, masjid pundi niku? Cirebon niku. Nek lagi salat, jane pripun ya. Napa dibom ngoten. Lha ngoten niku sebabnya napa? Sebabnya niku kok. Awit tekan saiki iki jono wong sing ngafirake wong Islam niku lho marane. Nah wong Islam do ngaji niki lho, niki dianggap kafir. Nggih. Lha iku ora karuan. Ora karuan umat Kanjeng Nabi kabeh niki ya. Seneng karo Kanjeng, cinta karo Kanjeng Nabi ya. Lah kok ana wong ngarane kafir iki ora karuan. Ya. Ngatan nggih. Monggo kita sambut. Niki kita lanjutaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.